Kita awali informasi pertama, pemirsa. Seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf dianiaya seorang pria di kawasan lapangan golf Kota Tangerang, Banten. Akibat kejadian itu korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan wajah hingga harus mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf menjadi korban penganiayaan di tempat kerjanya di sebuah lapangan golf di Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil visum sementara, korban mengalami luka robek di bagian kepala serta luka lebam di kening, wajah, dan bibir akibat tindak kekerasan. Hasil penyelidikan sementara menyebut dugaan penganiayaan dipicu oleh persoalan pribadi. Pelaku diduga merupakan kekasih korban dan meluapkan emosinya kepada korban karena cemburu. Meski demikian, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan motif dan rangkaian kejadian. Untuk motif, pelaku saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Untuk korban berinisial RA masih menjalani perawatan medis. Sementara itu, terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti guna mengungkap kasus tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah wanita ASN yang ditemukan tewas dalam mobil di parkiran Bandara Juanda dimakamkan di kampung halamannya di Bangkalan, Jawa Timur. Dari hasil otopsi, korban dipastikan tidak hamil dan diduga meninggal akibat lemas. Suasana duka menyelimuti saat jenazah RYS yang berprofesi sebagai sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Bangkalan dibawa ke masjid untuk disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan di kompleks pemakaman desa setempat. Diwakili kuasa hukumnya, pihak keluarga korban dengan tegas membantah rumor yang menyebut korban dalam kondisi hamil. Keluarga korban menyatakan kondisi bengkak di tubuh korban merupakan pembengkakan yang terjadi akibat proses pembusukan lanjut. Apalagi korban diduga meninggal selama 4 hari terkunci di dalam mobil. Dari awal yang ada pemberitaan menyatakan bahwa ibu ini dalam kondisi hamil, itu kami pastikan mayat, pembengkakan mayat akibat 4 hari berada dalam mobil tertutup, terkunci dan di bawah terik matahari. Kemudian cairan itu juga itu bukan darah, tapi cairan dari jenazah. Ke tempat parkir yang keluar hanya 1 orang. Informasinya begitu, 1 orang dan tidak ada orang lain yang keluar sampai itu. Hasil sementara otopsi dugaan kematian korban akibat mati lemas atau asfiksia. Tim forensik menemukan adanya luka robek pada bagian telinga korban akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu terdapat pelebaran pembuluh darah pada kelopak mata serta kebiruan pada bibir atas dan bawah. Polisi juga memastikan korban tidak hamil. Perut korban membesar akibat pembusukan. Kelainan ini lazim ditemukan pada mati lemas atau karena asfiksia. Kemudian pada pemeriksaan dalam pada lidah, epiglottis dan saluran napas atas tampak berwarna merah. Pemeriksaan dalam ternyata korban dinyatakan tidak hamil. Meski demikian, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Tim forensik masih menunggu hasil lapor Polda Jatim terkait kondisi organ dalam pada tubuh korban. Sebelumnya, sesosok jasad wanita ASN ditemukan warga di dalam mobil dinas terparkir di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Jawa Timur. Dari Bangkalan dan Sidoarjo, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat menemukan bahwa tersangka Taufik Hidayat adalah residivis kekerasan terhadap seorang wanita di Bandung dan pernah dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Dalam kasus penganiayaan terhadap YTR, tersangka melakukan penyiksaan dengan alasan cemburu, memukul dengan helm yang mengakibatkan mata rusak berujung kebutaan. Tersangka juga memukul kaki dengan benda tajam sehingga korban YTR kesulitan berjalan dan tidak bisa melarikan diri. Dari hasil penyidikan, polisi menerapkan pasal berlapis atas tindak kejahatan Taufik Hidayat terhadap YTR, korban penganiayaan dan penyekapan. Rekan-rekan media sekalian,
Kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya tersangka, ini termasuk perbuatan yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita tuntut bersama. Untuk itu kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang serupa. Di antaranya kami hasil gelar perkara beberapa keterangan saksi, keterangan korban dan lain-lainnya, koordinasi juga dengan Kejati, Kejaksaan Jawa Barat. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP. Artinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan. Yang ketiga pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan, ini ancaman 9 tahun. Kami juntuhkan kembali, tandingkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tidak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun. Pemirsa, Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap wanita asal Bandung berinisial YTR, menanti hukuman yang akan diterima akibat kekejamannya. Berikut ancaman pidananya. Untuk dugaan penyekapan, tersangka dapat dikenakan pasal 333 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Untuk dugaan penganiayaan berat, tersangka Taufik Hidayat dapat dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Selanjutnya, apabila tersangka terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau cacat permanen, tersangka dapat dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, apabila dalam perkara ini juga terbukti terdapat unsur perampasan atau pencurian, tersangka dapat dijerat pasal 365 dan pasal 362 KUHP dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Jika seluruh unsur pidana terbukti dan seluruh pasal yang disangkakan diterapkan sesuai ketentuan hukum, total ancaman hukum tersangka bisa mencapai 29 tahun penjara atau lebih. Besaran pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan pembuktian di persidangan. Pemirsa, sebelum terkuaknya kasus penyiksaan oleh Taufik Hidayat, keluarga korban wanita asal Bandung pernah mencari korban dan memviralkan pelaku atas tuduhan membawa kabur korban. Namun akibat viral, korban marah kepada keluarga dan mengaku bekerja di Jakarta. Saya viralin di IG, saya bikin captionnya tuh hilang, adik kami hilang dibawa kabur. Kami ininya dibawa kabur oleh si laki ini, gitu, si foto itu laki-laki itu. Rame kan akhirnya, karena di share-nya di grup tempat suami kerja gitu, maksudnya kan suami Gojek kan, di grup di share di grup Gojek, di Facebook, di Instagram, rame akhirnya banyak yang nge-repost. Terus katanya kan si laki-laki ini tuh salah satu anggota Ormas. Ormas apa? Boleh disebut? Sebutin aja. PP katanya. Oh, udah sebutin aja. Salah satu anggota PP. Kebetulan kata siapa itu?
katanya sih pas ngasihin surat resign itu pakai baju PP gitu. Ya, terus suami ada temen kan yang sama anggota PP juga, ditanyain lah, mungkin di-share sama temennya, nyampe mungkin ke si pelaku. Akhirnya malamnya telepon lah, si korban ini nelpon ke suami, marah-marah. Bilang kalau dia tuh nggak hilang, dia nggak mau dicari katanya. Saya nggak hilang, saya bekerja gitu. Loh, kalau bekerja kenapa bilang ngebohong, kata suami saya. Kenapa kamu masih bilang kerja di Nabati, ternyata enggak. Saya kerja di Jakarta katanya gitu. Sekarang saya kerja di Jakarta, saya cuma nggak mau jadi beban pikiran orang tua aja. Saya udah nggak nyaman kerja di Nabati, dia bilang gitu. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat sempat bertemu dengan ayah kandung pelaku dan mantan istri pelaku. Dari perbincangan ternyata pelaku sempat memukul ayahnya dengan kayu. Nikah selama 2 minggu kenapa ditinggalkan? Di akun media sosial Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat menemui ayah kandung pelaku dan mantan istri pelaku penganiayaan Taufik Hidayat. Dari keterangan ayah Taufik, pelaku ternyata pernah memukul kepala ayahnya dengan kayu. Sementara informasi dari mantan istri pelaku, pernikahan ternyata hanya berlangsung 2 minggu dan sudah bercerai. Sampai kalau misalkan ya, maaf, dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Lalu kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika waktu kata abdi itu nuju macul di Serang. Lagi macul di sawah. Di rumah nuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan gak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus aya. Dahar anu sok nyanguna saha? Nah, bapak gitu nyanyi-nyanyi. Sok nyangu. Dahar una naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke sawah. Terus? Langsung mukul. Bawa ngegebru atau digebuk? Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Dan terus habis itu dia pergi. Tapi balik lagi ke rumah? Enggak, kabur. Enggak balik lagi ke rumah, berapa waktu lama setelah mukul itu dia kabur? Mungkin 1 minggu. 1 minggu, terus datang lagi? Minta maaf? Minta maaf, bari nangis. Curi? Terus kunaon cara ngegebuk kakolot? Kapoekan berjalan. Waktu nikah selama 2 minggu kenapa ditinggalkan? jadi kalau misalkan marah, sini mas kawin gitu, sering gitu. Jadi mas kawin sama cincin tunangan tuh dibawa semua. Iya. Waktu nikah sama Teteh dikasih mas kawin apa? Mas, berapa gram? 10 gram. Terus jadi dia minta mas kawinnya. Kemudian dibawa. Jadi ketika sama Teteh berpisah, bertengkar dulu? Jadi kalau masalah kecil tuh digede-gedein gitu. Cemburuan nggak? Iya, cemburuan banget, Pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf, kalau dia minta gitu, suka marah-marah gitu, Pak. Kalau nggak ini gitu. Kalau pengen dilayani sebagai laki-laki, helm sama sepatu. Bukan romantis, tapi ngamuk. Iya. Minta dilayani. Namanya kondisi lagi ngidam kan gimana ya? Enggak ini gitu ya Pak ya, tidur pusing kan gitu. Dia pengen gitu, suka banting helm sama sepatu. Pemirsa, keluarga korban YTR marah dan tidak terima atas penganiayaan berat yang mengakibatkan korban mengalami kebutaan. Kakak kandung korban menuntut mata tersangka Taufik Hidayat sebagai ganti mata sang adik. Pihak keluarga korban YTR menuntut keadilan atas penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Akibat penganiayaan berat tersebut, korban mengalami kebutaan. Kakak kandung korban, Apip Syandi, menyatakan kemarahannya dan menuntut agar mata tersangka diambil dan diberikan kepada adiknya agar bisa kembali melihat. Harapan keluarga waktu bisa seberat-beratnya bagaimana dia apa yang terhadap sebagai saya dan sangat besar juga harapan saya bisa
mengambil matanya untuk kondisi bisa pulih. Sementara itu, berdasarkan informasi dari keluarga korban, kondisi YTR saat ini berangsur membaik, meski masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat ini korban tengah menjalani terapi duduk. Meski begitu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin masih terus berusaha untuk merawat korban pasca kritis. Rencananya operasi plastik akan dilakukan jika kondisi korban sudah membaik. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana, Vinkran, iNews melaporkan. Gerak cepat Polda Jabar dalam menangkap Taufik Hidayat mendapat apresiasi dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. DPR mendesak aparat untuk menjerat pelaku dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman terberat. Tindakan cepat ini menunjukkan komitmen kuat Polda Jabar dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Sekaligus membuktikan bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku tindak kekerasan yang keji. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas di pengadilan. Pemirsa, setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisi YTR korban penganiayaan Taufik Hidayat terus membaik. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin menyampaikan saat ini korban menjalani terapi duduk. Meski demikian, pihak rumah sakit masih terus berusaha untuk merawat YTR pasca kritis. Rencananya pihak rumah sakit akan mengambil langkah operasi plastik jika kondisi korban sudah membaik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus memantau perkembangan gadis YTR, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Ia memastikan bahwa korban akan mendapat perawatan terbaik dan dilakukan bedah rekonstruksi wajah. Sekarang sudah dirawat di Hasan Sadikin. Saya nanti akan cek pagi ini kondisinya seperti apa. Yang pasti memang saya tahu harus ada rekonstruksi dari wajahnya. Tapi itu sudah ditangani oleh teman-teman bedah rekonstruksi. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau langsung kondisi YTR, korban penganiayaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dudung menegaskan akan memastikan perawatan korban ditanggung serta meminta Polda Jawa Barat untuk menghukum pelaku seberat-beratnya. Dalam kunjungannya di rumah sakit, Dudung Abdurrahman menyampaikan turut prihatin atas kejadian yang menimpa YTR. Ia juga memastikan BPJS Kesehatan akan membantu biaya perawatan YTR setelah berkoordinasi langsung dengan Dirut BPJS Kesehatan. Selain itu, usai melihat langsung kondisi korban, Dudung mengatakan bahwa tindakan pelaku sudah di luar batas kemanusiaan dan layak dihukum seberat-beratnya. Ia juga meminta Polda Jawa Barat untuk menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Juga saya menyampaikan dan termasuk dari pihak keluarga agar diproses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Nah, tentunya ini nanti kita akan sampaikan kepada penegak hukum sehingga proses hukum ini sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga. Dan saya pun secara pribadi terus terang kalau lihat kondisinya tadi ini sudah di luar batas-batas kemanusiaan. Ke informasi lain, pemirsa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap
Pengacara Rasman Arif Nasution resmi dieksekusi ke Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Terpidana kasus pencemaran nama baik itu akan menjalani pidana selama 1 tahun 6 bulan penjara. Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang, Syarpani, membenarkan pihaknya telah menerima Rasman Arif Nasution untuk menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rasman diterima sebagai warga binaan pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 4:20 sore berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perkara ini, Rasman dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Atas perbuatannya, Rasman dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan denda 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa benar pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 16.20 berdasarkan surat eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kami telah menerima terpidana atas nama Rasman Arif Nasution untuk melaksanakan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Cipinang selama 18 bulan. Pemirsa, pengacara Hotman Paris menyebutkan Rasman Nasution sudah ditahan di Rutan Cipinang sejak hari Kamis. Penahanan Rasman terkait putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara pada Rasman. Pengumuman resmi akhirnya si Rasman Nasution sudah resmi dikerangkeng oleh Kejaksaan. Rasman Nasution mulai hari ini hari Kamis. Mulai hari ini hari Kamis sudah resmi dimasukkan ke penjara di Cipinang. Ini sudah sah. Saya sudah bicara langsung dengan sumber yang sah. Oke? Halo? Halo semuanya. Itu loh yang aduh. Rasman. Terima kasih kepada keluarga Solo yang tidak mencampuri, walaupun si Rasman sudah bolak-balik ke sana. Ya, terima kasih kepada keluarga Solo yang tidak mencoba mencampuri pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang menghukum Rasman 18 bulan penjara, walaupun si Rasman sudah bolak-balik ke sana. Lagian, emang lu siapa Rasman sih? Dengan latar belakang lu mau menyelamatkan mantan presiden yang sudah 10 tahun berkuasa. Ini orang memang nggak ngacak mukanya ya. Jadi sekali lagi, halo guys, halo wartawan media infotainment yang suka usil. Dengan ini saya umumkan dari Singapura bahwa Rasman sudah resmi masuk penjara di Rutan Cipinang. Karena tidak ada jadwal kunjungan pada hari Jumat, petugas Lapas Cipinang tidak mengizinkan kerabat dan keluarga menemui Rasman Nasution. Rasman akan menjalani vonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengeksekusi terpidana Rasman Arif Nasution ke Lapas Kelas 1 Cipinang dalam kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea. Rasman akan menjalani vonis 1,5 tahun penjara dalam kasus tersebut. Karena tidak ada jadwal kunjungan pada hari Jumat, petugas Lapas Cipinang tidak mengizinkan kerabat dan keluarga menemui Rasman Nasution. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Majelis Hakim meyakini Rasman bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara. Rasman juga dihukum membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Apabila denda itu tidak dibayarkan, akan diganti hukuman pidana kurungan selama 4 bulan penjara. Kini Rasman dijebloskan ke Lapas Kelas 1 Cipinang. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana Dr. Tifa pada Kamis 2 Juli mendatang. Sementara itu perkara yang menjerat Roy Suryo belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan sidang perdana Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Juli 2026. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan sidang berlangsung pukul 9 pagi di ruang utama Profesor Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara perkara yang menjerat Roy Suryo, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketentuan hukum mengatur selama pemeriksaan pra-peradilan masih berlangsung, pemeriksaan pokok perkara belum dapat dijalankan. Berkas perkara kedua terdakwa telah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan telah dinyatakan lengkap setelah melalui pemeriksaan administrasi oleh Kepanitraan Pidana. Perkara Dr. Tifa dipastikan lebih dahulu memasuki tahap persidangan pada awal Juli 2026. Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa, itu telah ditetapkan oleh Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya. Sebelumnya, Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo akan digelar pada Senin 29 Juni pukul 9 pagi dan diketuai Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan.